makan yang ringan, minum madu, jahe, nah setelah jam bagi 2 ibarat bensin, kalau bensinnya air habis ke basah dia lemes. Nah, makanya banyak orang dikira kan atau malah stroke atau malah jantung karena ini tidak ada energinya cukup untuk gerakan otot jantung, gerakan otot paru kok ditarik ke otot ini, akhirnya yang untuk gerakan otot jantung tidak sedikit, makanya dia lemes, kadang pingsan, kadang malah stroke. Nah, satu itu. Kedua, kalau kita puasa tidak boleh merah, ya. Yang boleh ini ya, ini tidak boleh merah sampai memar. Ini memar berarti kan tubuh darah kapiler pecah. Ini banyak syarat sensorik mahal di puasa, ya stroke, ya kena jantung, malah meninggal, ya seperti ini. Pertama tadi energinya limit tinggal 5 watt, ibarat 65 watt kok ditarik kemana-mana. Jadi menggerakkan jantung nggak begadang, maka kemudian kadang lemes malah dia pingsan, kadang stroke, kan darah nggak sampai ke otak. Ini selama ini dipenuhi, kita nggak ada malpraktek, ya. Jadi kalau dingin belum sarapan udah makan dulu 1 jam baru buka puasa. Tapi kalau dingin, Mas mau sarapan, ngumpul Pak, kali piring malah nih. Ya lebih bagus, jadi bensinnya cukup, kita tarik untuk stimulasi tubuh, ini cukup bensinnya itu. Jadi itu problemnya itu ya, kecukupan energi dari asupan. Kalau tidak ada nggak cukup, ya jangan dulu, stop dulu atau di makanan yang ringan, madu, jahe yang berpuasa. Nah, itu konsepnya ya. Jadi ini hangat nih, bagus, ini sehat sekali, tapi untuk jemur. Nah, ini jangan tambahkan ini ya. Nah, ini kita ambil dulu. Ini jangan gini ya. Ini kalau kita puasa, ini keluar uap patogen. Kita jadi kena penyakit. Ini jauh. Dan kalau kita puasa, ini harus pegang kanan. Nanti soal tulang belakang kita itu tidak kena beban. Pertama kita pegang, ini kita puasa, ini ada transfer energi. Berarti terapis itu sebenarnya transfer energi ke pasien. Ini kita lagi dulu. Kayak melamir curi ini. Makanya triplek tuh, tembok. Ini yang boleh dibaca belakang ya. Ini 2 kali geser, ya. 2 kali geser lagi, pindah-pindah. Ya, jangan setempat. Nah, dengan bahasanya kita bisa melihat kondisi kesehatan seseorang. Kalau ininya kaku kencang, berarti dia potensi pusing, migrain, vertigo, bisa berkeringat. Nih, ini pakai ini. Ini agak kencang, gampang pusing mas. Nah, iya toh. Yang biasa kita agak ada. Apalagi nggak gripit tambah pusing. Nah, ini satu ini ya. Terus kedua kalau ini di bahasa merah sini, ini biasanya ganggu pernapasan. Ya batuk, flu pilek atau masuk angin. Ini yang merah ya, kapan merah jadi ganggu pernapasan. Nah, kalau ini kita bahasa merah sekali ya. Ini merah, keretek-keretek. Dia itu kecapean. Kalau istirahat tidak cepat tapi ini merah, kecapean aja. Ini merah. Cuma digagaskan merah, nggak sakit tapi merah. Jadi kecapean. Jadi ini melihat kondisi kesehatan seseorang seperti mendiagnosa ya. Nah, terus kalau ini ya yang kanan juga ini kecapean ya, kencang, langsung kecapean. Nah, terus kalau ini nanti kita bahasa ini merah, gembel, ini gangguan paru-paru, bukan pusat ya, gangguan. Ya, jadi batuk, flu, pilek, dan sebagainya ini agak belum lagi gangguan paru-paru. Ini baru batuk, flu, batuk, pileknya. Ini sampai ke bawah terus, ini ke bawah, ya. Nah kalau nanti ini merah juga, harusnya orang sehat ini tidak merah terus hilang. Ini gelembung merah terus ini agak, ini gelembung merah lama hilang berarti gangguan area organ sini. Ini adanya organ pankreas sama lever. Nanti yang di sini organ limpa, terus di sini bawahnya nanti ginjal. Ya. Jadi dengan puasa ini kita melihat kondisi kesehatan orang seperti apa. Saya pernah puasa, teman kuliah. Tadi dia di teknik sipil ya. Saat ketemu kan cara ketemu ditanya, "Saya praktek apa?" Wah, itu pijat gitu. Terus dia tak pijat dia tak bahasa. Nah, ternyata di titik jantung ini gelembung terus agak hitam kaget. Wah, kok gangguan jantung berat nih. Terus di titik paru juga gelembung agak hitam kaget. Wah, kok berat ini. Nah, selesai puasa, kesehatannya mesti. Ini jantung ya.
dan bahasa ini kita membuktikan kering atau apa ini apa gebal yang seperti untuk gosok ini dan masuk ini anak ini siap tapi ini tadi apa di sini gampang pusing anak nah nanti kita dari sini kita pakai kiri dulu kirinya aja tapi udah keren habis nah di sini saya minta rokok nah habis jadi dengan bahasa ini kita tahu punya keluhan ya potensi keluhan ya pusing migrain vertigo ini kaku kencang jadi kecapean jarang diterapi jarang kecapean terus ini misalnya ini merah sekali pernapasan ini merah sekali ini paru-paru kalau di sini merah gelembung jantung jadi peta organ ya sesuai tingkat itu bisa dilihat dari titik kopung nah atlas kopung nanti di Google ya atlas kopung kan ini karena ya itu saya agak tidur tapi ini itu organ aja baca buka itu organ anak organ ini jantung paru-paru ini pankreas lever ya apalah tapi ini cuma indikasi nggak apa-apa ini di sini limpa tiba ini ginjal lambung ya terus di sini reproduksi orang yang mesnya nggak lancar orang mesnya sakit baca sudah putus ini fokus ini nah ini untuk BAB susah buang BAB apa nih bahasanya ada sini jadi kalau ini protek terus ini merah baru jantung hati jadi dengan bahasa ini kita mendiagnosa tingkat gangguan organ-organ jadi ini aja yang bisa kita baca ini organ arah kepala kan tadi kepala jadi hubungannya pusing mikirnya ke kesepian terus ini pergerakan ini pernapasan ini paru-paru ini lever pankreas nah pankreas banyak sama gula nah ini ketemu ya. Terus ini limpa kalau kita ngerok di tulang punggungnya nggak apa-apa oh ini boleh ya? Ini kan serabut ini komputer ya kabelnya nih saraf ini jadi perintah organ itu perintah dari sini tapi perintah dari saraf disebar ke seluruh organ sampai di bawah tengah apa di ya. tulang punggungnya nggak Ya, apa-apa ini harus dikerok dulu karena ini fungsi saraf ini supaya kesuplai darah cukup saraf bersih normal kalau sarafnya darahnya nggak normal dia fungsi ke organnya perintahnya nggak lengkap maka ini harus dinormalkan fungsi peredaran darahnya supaya nanti semua saraf-saraf ini perintahnya ke organ lengkap jadi banyak itu 13 fungsi di sini aja kita ada luar biasa ketemunya ini satu ya ada yang tanya ini tentang ya Apaan itu kan ada yang cekung ya, cekung itu tulang itu perlu kita itu juga. bahasa pakai ini terus ini satu garis terus ini ya ini lebih mengoptimalkan fungsi saraf ini yang di sini kan menyebar gini nah ini juga Berarti satu arah ya Pak ya? itu arah nggak boleh bolak-balik ini mengapa satu arah konsepnya ini darah dialirkan pasien lemah kalau darah dialirkan dia lebih kuat gitu terus ini mengapa satu arah juga ini kayak otot-otot itu kayak rambut disisir searah coba orang disisir bolak-balik Model. nah model saya kemarin di Jogja bu teman tuh saya di Guasa dia ngawur di Maja bolak-balik saya sakit tuh Guasa ini saya bolak-balik ini naik turun lompat ini saya sakit jadi memang saya siap biarin membuktikan bahwa sakit malam badan saya memang jadi ini syarat dan pegangnya jangan gini capek pegang ini jadi yang bekerja tangan telapak tangan bukan jari ya. Nah inilah tentang Guasa area punggung kita bisa gangguan sesuai dengan peta organ tubuh ya. Jadi saya ulangi lagi ya supaya lupa. Ini kepala pusing, migrain, vertigo, sepertinya. Ini pergerakan, capek kelelahan ya. Ini pernapasan. Terus ini paru-paru, ini jantung ya. Lever, pankreas ya. Nah ini bulan ini pankreas kita sering terapi. Ini limpa. Di bawah limpa ini ginjal, ini alkohol dan lambung. Di bawah ini reproduksi, baik laki-laki perempuan ya. Nah jadi kegagalan atau monopos ini kalau di Guasa banjir lagi banyak. Ya. Nggak bisa monopos ya, benar.
Terus yang ini adalah dengan usus basah pembuangan. Nah, ini selesai. Nah, satu hal dengan diguasa ini membuka energinya. Jadi guasa itu adalah membuka jalur meridian. Meridian adalah jalur energi. Maka dengan guasa ini energinya pulih. Ya, saya katakan adik saya itu adik ipar saya sering main badminton, setelah saya guasa tambah lagi nambah. Gitu. Itu membuka jalur energian, ya, jalur energi. Dengan guasa ini energinya pulih. Ya, dia akan lebih kuat secara fisik, lebih kuat secara menahan penyakit ya. Tentang guasa. Sekarang balik Mas. Ya. Pak, satu lagi. Iya. Kalau kita kan biasanya keroan itu kalau enggak merah enggak puas gitu loh, Pak. Jangan. Tidak harus merah. Tidak selera. Merah. Hijau pun tidak apa-apa. Uangnya ketan merah satu. Nah, Kadang biru. ini gini ya. Terus kalau depan ini depan ya. Ini supaya kita juga nggak gampang capek, tulang belakang nggak kena beban. Nah, ini tarik. Tarik sini. Berarti kalau puasa harus lepas baju ya, Pak? Iya. Kalau pakai baju bisa, tapi hasilnya kan cuma 30%. Kalau saya puasa, puasa bocil. Nah, ini ya. Ini kelihatan merah ya. Nah, ini udah merah. Ini ada sumbatan tapi rendah sumbatannya. Nah, ini kerotak-kerotak itu jadi kualitas pembuluh darahnya semuanya baik ke jantung, ke paru-paru sesuai dengan di sini. Makanya kalau saya biasanya bledek, Ya. Mas, preso jantung enggak akan pasang ringan. Jadi kalau kertas-kertas itu berarti Masih warna kuning, tapi udah Genjur. ya, mesti pasang ini. Oh iya benar Pak, makanya saya nggak pasang ini tadi terapi kan. Kata seperti itu. Ini masih aman, tapi ini jembatannya. Jembatannya langsung hancur nih. Jadi minyak panas ini sampai merasuk tubuh ya, paru-paru terus menghancurkan lama-lama pembuluh darah nih langsung ya, ini langsung merah. Gak sakit Mas ya? Ya. Itu merah tuh. Cepat. Dan kali ini udah jangan diulang lagi nih. Saya kebablasan sedikit. kalau merahnya pernah itu kenapa Pak? Ya jembatannya kan udah parah. Parah ya. Udah kayak membatu. Oh, Ini masih lembut jembatannya, tapi udah merah ya. Nah, terus ini jangan diulang ya. Ini sampai sini. Ini penting nih, ini. Nah, sampai sini ada ini merefleksi tapak tangan semuanya. Nah, ini merefleksi tapak tangan. Ini semua. Ya. Nah, terus ras-ras jari ya. Ini pengobatan, stimulasi, titik-titik akupuntur, makanya ada mirip akupuntur. Ini kalau di dress sama TCM besar sekali Pak. Waktunya pemainnya mikroakupuntur jarang paham. Nah, yang lain kan 12 meridian, terutama 12 meridian, 14 meridian. Tapi ada mikroakupuntur di sini. Nah, ini pengobatan. Kalau ada orang gangguan jantung berat, ada dinginnya sakit gak tahan. Banyak terjadi ya, praktek bahasa ya. Orang dingin aja ada ampun-ampun. Ini semua ya, ini pengobatan. Stimulasinya sini. Nah, inilah sesi satu bahasa, jadi seperti ini mudah sekali ya. Dan kalau ngikut kita di arahan kita tidak ada malpraktek. Ada kemarin di bahasa siapa ya? Habis di puasa kok tambah lemas, jadi gatal dan sebagainya itu, jadi ada penyakit, bukan karena salah puasa enggak. Ada penyakit yang jelas saya lupa. Tadi kalau habis di puasa responnya minus, Nanti mau pulang. tergantung. Ya. Kalau ini di puasa terus bentol-bentol, di puasa bentol-bentol, berarti kalau bentolnya itu parah ya, berarti tubuhnya itu kulitnya rentan. Jadi dia kena serangan virus. Serangan virus. Misal COVID ya, di puasa ini nggak merah. Virus Ini cinta. baru 2 biasa ini udah merah kayak umum COVID. Kita sering ketemu. Gimana merahnya? Merah umum. Jadi besok ini udah merah sekali. Oh, iya. COVID. Jadi kulitnya itu rentan. Ini salah satu contoh. Jadi terus misal berdiri ya, berdiri. Di puasa bagian sini ya, bagian sini kalau merah sekali, berarti kena serangan tipes. Ini kemarin rekan kita Jogja, anaknya panas terus,
kan BPJS ya, BPJS ke dokter kan belum turun panasnya, kan harus kan tunggu lagi 10 hari ya ke dokter kedua masih belum turun panas, cuma mas tak kuasa nih mas, tak kuasa, terus gini sakit, Yang sakitnya yang ini usus besar, usus besar. sama lambung, Oh, yang usus besar itu tipes ya. nah itu tubuhnya hangat, wah tipes, kan ke dokter kan, mas kok kayak obat cacing nih, obat apa, Fermin, betul, malam minum Fermin, besok minum Fermin dah turun panasnya, padahal 2 hari itu nggak turun panas. Nah kalau tunggu BPJS kan kasihan nih, tipesnya terkeburu. Pakai obat cacing tadi. Iya kan nih, Fermin. obat tipes. Sederhana. Oh ini tipes saja itu. Ya, jadi dengan bahasa ini kita bisa action. Oh kok panas terus ini bagian usus besar sama lambung sakit wadi. Oh, usus besar sama Lambung sakit merah sekali, oh tipes ini. Kan angkat terus. Oh tipes ini. Nah ini dengan bahasa ini kalau memang kita banyak praktek, kalau nggak jelas nanti wah ada kasus ini biasa ini saja pada apa. Jadi tipes. Nah, kalau misalnya kita mau terapi terus di sana kan dengan pijat dan bekam itu urutannya gimana? Gini mas ya, ini sisi guasa ya. Kalau ini terjadi merah banget, inilah trigger pointnya. Ini merah sekali, ginjalnya udah. Trigger pointnya ini di sini ambil aja. Masalah ini boleh sehat-sehat. Tapi kalau rutin bekam aja kayak akhir, kalau selesai kalau mau bekam rutin atau memang adain. Tapi kan bisa 3 bulan 6 bulan. Kalau pasien kita guasa dulu, ini merah, ini trigger pointnya di sini. Ambil aja tulangnya dekatnya, dekati sini. Ini trigger sini. Nah, paru-paru. Jadi ambil trigger point. Kalau anu, Pak. Alat buasa kangsu yang duduk mas ya, yang dari Cina yang kuning, kangsu kuning itu ada alat bekam ya, kangsu kuning itu ada buasanya sih. Maksudnya sebelum dibekam, dikop itu diguasa dulu pertama untuk melancarkan aliran darah. Kedua juga ngecek kalau diguasa ini 2 kali darah merah serangan virus, dikop mesti lepuh. Nah itu ada caranya, pabrik itu pinter. Nah ketiga dengan bahasa ini menunjukkan trigger point. Kan di kangsu itu kan yang diambil kan titik meridian sama trigger point ya, titik nabi itu udah ada titik masuk di area meridian, titik nabi kan cuma berapa titik, 6 titik kan ya, ada in, katifen, terus kahil ya, terus mungkin itu cuma titik meridian semua, nggak ada, terus alfaret titik meridian nggak ada. Jadi bekam yang sekarang itu lebih luas. Nah kita ngapal titik meridian kasus ini sebuah sehari sih keluarnya yang kiri wis mari ngono. Ngapalin meridian apa ra? 365 titik. 1 titik itu 8 keluhan. Apa ra? 365 kali 8 9 keluhan. Berarti ada hampir 3.600 keluhan. Apa enggak? Lah. Umur apa? Namanya enggak bisa berarti tak terus dikuasa. Oh, trigger point ini. Oh ini merah trigger pointnya sini. Selesai. Ya, Pak. Kalau diponis jantung tadi yang diguasa mana? Sama, ini Depan jantung koroner. apa? Dari awal, bahasanya dari awal, tetap beda di belakang. Jantung koroner Nah, pokoknya. ini tetap dari awal. Dari belakang ya. Ya, ini dari lahir belakang, semua bahasa dulu, nanti fokus titik jantung. Nah, jantung koroner ada tambahan lagi setelah bahasa, ada lagi tambahan namanya kop tanduk. Kopnya nempel, tanduknya dibakar. Nanti panasnya tanduk, uapnya itu nembus jantung. Jadi angin di pembuluh darah jantung emboli ya, emboli. Anginnya itu anginnya itu angin dinginnya kedorong hangat, lemaknya cair. Nah, jadi dengan kop itu dibakar nih, titik jantung ini tembus sampai anginnya tembus sampai depan. Nah, sembuh. Ya? Ya, enggak sekali tapi kan bertahan tadi kan itu tembus. Jadi panas itu kan. Oh, jadi tanduknya itu dipanasi gitu. Ya dibakar di sini. Ya, ya. Jadi uap panas tanduk itu nembus ke kulit sampai jantung sampai depan sini. Berarti area kop di bawah kop itu hangat itu menghancur lemak-lemak di pembuluh darah ke arah atau jantung. Cepat. Jadi di gua bisa tapi lebih lagi di kop. Nah, saya kemarin di Jogja bilang berapa orang yang jantung Pak? Udah tak kok ya enak. Pak tembus Pak ini Pak. Rasanya ke depan. Tembus ya. Nah ini cara ini ya. Ya, ini cukup. Jadi ini tadi yang ini kita akan mengetahui tingkat kualitas sumbatan pembuluh darah lancar atau enggak atau memang bahaya ya. Nah, setelah selesai baru kepala.